Halo semua, sesuai dengan judul ya. Kali ini kita akan bikin tutorial animasi. Karena banyak banget yang minta dibikinin tutorialnya. Ya udah, kali ini kita bikin. Ya kurang lebih seperti inilah. Oke, mungkin langsung saja ya ke tutorialnya. Sekarang udah di halaman kerjanya dari Adobe Animate. Nah, di sini saya menggunakan paintbrush tool, bukan brush ya, karena saya tidak jago pakai brush. Nah, menurut saya tuh paintbrush tool tuh hasilnya lebih rapi gitu, ya karena emang saya nggak jago pakai brush aja sih. Oh ya, sebelum kita mulai, jadi di sini tuh saya menggunakan referensi ya untuk bikin gerakan animasinya. Seperti ini. Loh. Siapa orang ini? Ya, jadi begitu. Kalau kalian bingung bikin adegan, mau bikin gerakan kayak gimana, ya kalian tinggal nyari referensinya dari video kalian sendiri. Jangan ngetres dari anime, karena bahaya, nanti kena masalah seperti saya. Oke, langsung saja ke proses gambarnya ya. Ini langsung digambar aja gitu ke frame satunya. Jadi ini lebih tepatnya ke tutorial Adobe Animate ya daripada tutorial animasi. Soalnya kalau buat tutorial animasi itu saya nggak begitu jago bikin animasi sebenarnya sih. Selama ini cuma hobi gambar doang. Kalau animasi itu masih belajar lah, belum ngerti tentang prinsip-prinsipnya, jenis-jenis animasi dan tekniknya segala macam, belum ngerti, masih belajar juga. Oke, ini udah jadi buat frame satunya. Tinggal ke frame selanjutnya ya. Caranya klik di bagian frame di sini, klik kanan, terus pilih yang insert blank keyframe. Ya, kita lanjutkan gambarnya. Jadi buat bikin animasi itu bukan cuma satu gambar cuy. Jadi harus bikin gambar-gambar yang berurutan baru bisa gerak. Ya udah selesai frame 2-nya. Udah dirapiin juga. Udah mulai kelihatan ada gerakannya lah ya, walaupun cuma 2 frame. Ya untuk frame selanjutnya caranya sama kayak tadi tuh. Klik kanan, insert blank keyframe. Ya untuk mempersingkat durasi video, kita cepetin aja lah ya ke udah jadinya gitu. Ya, ini udah selesai semuanya, semua framenya udah saya gambar. Dan ini gerakannya tuh ngikutin video referensi yang awal tadi ya. Dan sekarang waktunya buat mewarnai.
Udah saya siapin juga paletnya, nih palet warna di samping. Dan pastikan semua dari line artnya atau garis-garisnya itu terhubung ya, jangan sampai ada yang bolong atau bocor gitu, karena tidak akan bisa diwarnai. Ya, langsung aja kita warnai ya. Kita ambil warnanya yang di palet ini. Oh ya, bentar, mau ngubah backgroundnya dulu biar nggak silau di mata. Cukup. Oke, lalu kita ambil warnanya. Pertama-tama warna kulitnya dulu kita blok semua. Lalu bajunya, ya semua bagiannya kita blok. Ini tuh untuk warna dasarnya dulu ya, nanti kita bikin shadingnya. Ya, semua frame diwarnai juga ya, jangan cuma frame satu doang. Jadi semua framenya diwarnai sampai full gitu. Ya, semua framenya udah diwarnai semua, tinggal sekarang bikin shadingnya atau pencahayaannya. Kita ganti nama layer dulu ya biar nggak bingung nanti. Nah, kalau udah, terus klik di layernya karakter, klik kanan, terus duplicate layer gitu. Kita ganti nama juga biar nggak bingung. Setelah itu di blok, di gembok di bagian layar karakter biar nggak keganggu. Nah, selesai, kita balik lagi ke layar cahaya, kita klik bagian frame pertama, kita ubah warna karakternya jadi merah, dan kita atur transparannya gitu biar agak transparan. Udah selesai. Lalu kita pilih eraser atau penghapus ya ini. Kita hapus. Ini dipotong sih lebih tepatnya, dipotong gini. Lebih cepat sih kalau menurut saya tuh daripada harus bikin garis-garis lagi terus ngeblok warna. Nah, kita hapus bagian-bagian yang tidak terpakai. Jadi yang terpakai itu yang pinggir-pinggirnya aja gitu. Nah, kayak gini. Sama juga bagian badannya dihapus atau dipotong. Pastikan juga potongannya rapi ya. Nah, kita hapus yang tidak terpakainya. Jadi yang terpakai yang ke bagian sampingnya gitu. Kan ceritanya ada cahaya dari samping menyorot. Ya, kita ubah warnanya dikit ya biar agak pantas gitu. Kita ubah warnanya. Setelah selesai frame 1, lanjutnya ke frame selanjutnya itu. Sama aja, kita warnai semua aja. Kita warnai dulu semua kayak tadi. Bingung ya? Bodoh amat lah. Nah, setelah itu kita potong-potong tadi gitu, potong-potong kayak tadi gitu. Ke semua framenya.
Nah, lakukan ke semua frame-nya. Jadi lakukan proses yang sama kayak tadi, dipotong-potong kayak gitu. Terus dihapus-hapus sampai ke semua frame-nya seperti ini. Nah, setelah selesai itu saya biasanya tuh bikin shading lagi untuk bagian yang depannya yang cerah gitu. Caranya sama kayak tadi, duplicate layer yang bagian karakternya, diduplicate terus warnanya diubah menjadi, karena di sini itu warna-warna neon ya yang saya gunakan. Ya, kita blok semua kayak tadi, terus kita potong-potong lagi ke semua frame-nya. Kita ubah warnanya dulu ya biar pantas. Nah, setelah selesai semua, ya ini udah selesai semua sih ya, udah saya rapihin juga, terus saya gambar muka juga ya seperti ini. Ya, selanjutnya kita bikin background yang sederhana dulu ya. Caranya new layer, lalu pindahkan ke bagian bawah, di bagian bawah karakter kita ubah nama dulu jadi background BG. Nah, setelah ini kita bikin kotakan background ya. Kita bikin kotak, atur scale-nya, lalu kita ubah warnanya jadi agak gradasi gitu. Pakai warna yang tadi kita ubah ke radial gradasi, kita ambil warna yang di palet tadi. Oke, udah, kemudian kita atur gradasinya, klik pilih yang ini atau pencet F ya, huruf F. Nah, kita bisa atur nih gradasinya, diatur posisinya yang pas gitu. Oke, udah, kita hapus saja yang palet ini yang tidak terpakai ini. Nah, biar makin cakep tuh, kita bikin ala-ala sinematik gitu. Kita tambahin kotakan, namanya tuh cinematic line ya. Kayak tadi bikin kotak di atasnya ya tentunya. Terus kita copy di atas bawah. Sedikit tips kalau kalian udah bikin animasi gitu terus mau ngatur scale-nya, posisi dan sebagainya tapi ribet, harus ganti satu persatu per frame-nya. Caranya adalah biar nggak ribet, kita blok semua layer di karakter, kita blok lalu kita copy frame-nya, terus klik new layer, kita gambar ngasal di layer itu, ngasal aja. Nah, setelah itu klik objeknya, klik kanan, lalu klik convert to symbol, pilih yang grafik ya. Kita double klik di objeknya sampai kita masuk ke dalam simbolnya tadi, terus kita klik objeknya, kita delete, kita lanjut ke frame-nya, lalu kita paste frame. Tunggu bentar. Nah, udah, kita keluar. Nah, ini udah jadi nih frame-nya, jadi satu frame. Jadi gampang diatur scale-nya, posisinya tanpa harus mengubah satu-satu per frame-nya. Sekarang kita hapus saja yang nggak kepake. Nah, udah. Oh iya, ini durasinya kita panjangin dikit ya biar agak pantas gitu. Kita masuk ke bagian karakternya, double klik di karakter. Setelah masuk, lalu kita pilih seberapa panjang durasi yang kita inginkan atau seberapa panjang frame-nya. Dengan cara pilih frame-nya seberapa panjang, terus kita klik kanan, insert frame. Kita keluar dari objeknya atau karakternya, lalu kita panjangin juga yang di luar nih. Dengan cara sama kayak tadi, insert frame atau tekan F5.
Kalau udah, tinggal kita ekspor aja ya, pilih file terus ekspor video, dan selesai. Beginilah prosesnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.